wabarakatuh. Saya Nur Hasana Siregar dengan NIM 12311111098, kelas HPGSD 2023, mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Baik, dan dengan dosen pengampu Ibu Aurora Elise Putriku SEMSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dua buku mengenai Pancasila di perguruan tinggi. Adapun identitas buku pertama yaitu seperti yang kita lihat di layar, identitas buku utama yaitu judul buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, pengarang Paristianti Nurwardani, penerbit Ristek Dikti, tahun terbit 2016, kota terbit Jakarta, dan tebal buku 245 halaman, dan ISBN-nya 9786024647001 dan 0. Dan adapun identitas buku pembanding, buku pembanding ini adalah buku yang diberikan dari Unimed ya langsung, yaitu ada judul bukunya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, pengarangnya Dr. Andes Halking MSI, penerbitnya Unimed Publisher, tahun terbit 2024, kota terbit Medan, dan tebal buku 185 halaman, dan ISBN-nya 9786235951423. Tanpa berlama-lama lagi, adapun ringkasan bukunya yaitu bab 1, itu dia menjelaskan pengantar pendidikan, yaitu ada pengertian pendidikan Pancasila, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila, landasan hukum pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, visi dan misi pendidikan Pancasila, kompetensi yang diharapkan, dan fenomena sosial urgensi pendidikan Pancasila. Jadi pada bab ini dia itu menjelaskan pendidikan Pancasila itu merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Proses ini melibatkan upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tindakan mahasiswa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan di sini juga dijelaskan ada pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila, itu ada poin-poin penting yang sudah saya ringkas, yaitu mewujudkan suasana belajar yang aktif, mengembangkan potensi individu, mahasiswa dalam aspek pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan, dan yang terakhir itu memfasilitasi mahasiswa dalam memberikan kontribusi konstruktif kepada masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun landasan hukum pendidikan Pancasila itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara, terutama kami mahasiswa, wajib memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka sebagai satu-satunya ideologi negara. Dan adapun tujuan pendidikan Pancasila di sini yaitu mengembangkan pemahaman, meningkatkan kesadaran, dan membangun karakter. Dan adapun visi misi dari pendidikan Pancasila itu, dan visinya mencetak generasi muda yang berkarakter Pancasila, berintegritas, dan memahami komitmen tinggi untuk menerapkan nilai-nilai. Dan adapun misinya mengedukasi mahasiswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keenam itu ada kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini yaitu yang pertama ada sikap positif, pemahaman kritis, dan argumentasi dan analisis. Dan yang ketujuh ada fenomena sosial dan urgensi pendidikan Pancasila, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial dan globalisasi, dan yang kedua mengatasi radikalisme. Oke, setelah itu kita memasuki bab 2 Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya hanya menjelaskannya secara singkat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perkembangan politik, sosial, dan budaya. Sejak pertama kali Pancasila itu dirumuskan dalam sidang Badan Penyidik
Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila diakui sebagai ideologi yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna mendalam. Yang seperti kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa menegasikannya pentingnya nilai spiritual, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggambarkan komitmen terhadap hak asasi manusia. Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya rasa kebersamaan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menunjukkan pentingnya proses demokrasi berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan aspirasi untuk menciptakan keadilan sosial dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila menjadi rujukan penting dalam setiap kebijakan nasional dan perubahan regulasi, serta berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keragaman yang ada dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial dan krisis politik. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk bab 3, Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara di dalam buku ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi yang mengokohkan negara Republik Indonesia. Tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga dasar filosofi negara. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang membentuk sistem nilai, norma, dan tujuan berbangsa dan bernegara. Pancasila diyakini sebagai jawaban atas tantangan dan dinamika kehidupan sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam berbagai aspek berikut. Yang pertama, pengakuan atas keberagaman. Yang kedua, dasar peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kontribusi terhadap demokrasi. Yang kelima, menjaga kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, penguatan karakter bangsa. Baik, selanjutnya kita masuk bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam bab ini, kita akan mengkaji bagaimana Pancasila diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, dalam buku ini dijelaskan bahwa yang pertama itu ada implementasi Pancasila dalam kebijakan publik, yang kedua ada pendidikan Pancasila, yang ketiga ada peran serta masyarakat dalam membangun bangsa. Yang keempat ada Pancasila dalam hubungan antara agama dan budaya. Yang kelima ada penerapan Pancasila dalam hukum dan perundang-undangan. Dan yang keenam ada tantangan dalam peluang dan implementasi Pancasila. Seperti itu. Nah, selanjutnya bab 5 dalam buku ini membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan landasan berpikir mendalam bagi bangsa Indonesia dalam memahami realitas kehidupan. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila memiliki 3 aspek utama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, selanjutnya pada bab 6 Pancasila sebagai sistem etika ini, jadi begini. Di buku ini dijelaskan bahwa Pancasila bukan hanya menjadi pedoman politik dan hukum, tetapi juga menjadi sistem etika yang mengatur moralitas masyarakat. Sebagai sistem etika, Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan oleh individu maupun institusi dari kehidupan sehari-hari. Dan bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Maksud dari buku ini menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan arah dalam membangun bangsa. Pancasila menjadi dasar menentukan arah kebijakan pendidikan dan pengembangan ilmu di Indonesia. Setelah tadi menjelaskan buku utama, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mereview buku pembanding, yaitu bab 1 mengenai pengantar pendidikan Pancasila.
Dalam buku ini jelaskan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dasar Pancasila serta ideologi negara, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan ini tidak hanya membahas sejarah lahirnya Pancasila, tetapi juga bagaimana penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu pada bab 2 membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Nah, pada periode pengusulan Pancasila, gagasan dasar negara mulai muncul dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno mengajukan konsep dasar negara. Bapak Soekarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri atas 5 sila yang hingga kini menjadi pedoman bangsa, seperti itu. Nah, pada periode pengesahan Pancasila, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menetapkan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara yang sah. Sejak saat itulah Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selanjutnya, bab 3 itu membahas Pancasila sebagai dasar negara, yaitu hal ini dalam buku ini dia mengambil ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tata kelola negara. Sejarah penetapan Pancasila itu dimulai dari yang pertama pengusulan Pancasila pada 1 Juni, kemudian dilanjut dengan perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang ketiga ada pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Dan adapun bab 4 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila ini memungkinkan adanya Pancasila ini adalah peran utama dalam membentukkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Pancasila ini bersifat fleksibel dan dinamis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, seperti itu. Lanjutlah ke bab 5. Di bab 5 ini adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki dasar yang kuat dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan berperilaku masyarakat Indonesia. Filsafat Pancasila ini berakar pada nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu bab 6 menjelaskan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan ilmu agar tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, sudah selesai saya mereview buku. Dari kedua buku tersebut, dapatlah saya ambil keunggulan buku. Yang pertama itu adalah keunggulan dalam keterkaitan antar babnya. Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dan Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, panduan pembelajaran mata kuliah ini memiliki struktur yang sistematis sehingga setiap bab saling berhubungan dan membentuk pemahaman yang utuh. Konsep dasar mengenai Pancasila dijelaskan pada bab awal, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bab berikutnya dengan pendekatan yang lebih mendalam. Selanjutnya itu ada yang B-nya itu kemuktahiran bukunya. Keunggulan dari kedua buku ini adalah kemuktahiran isi yang selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu.
Buku ini menyertakan kebijakan terbaru pemerintah, penegakan hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya itu adalah kelemahan buku. Nah, kelemahan buku dari keterkaitan antar babnya itu buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dan pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, tetapi panduan pembelajaran mata kuliah ini memiliki struktur yang sistematis. Terdapat beberapa kelemahan dalam keterkaitan antar babnya itu. Salah satunya di beberapa bagian buku nih, saya masih menemukan masih terkesan berdiri sendiri tanpa adanya transisi yang jelas, sehingga saya sebagai pembaca terkadang mengalami kesulitan dan memahami hubungan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Dan yang B itu adalah kelemahan dalam kemutahiran buku ini, kurangnya pembaruan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan perkembangan terkini di masyarakat. Meskipun buku ini membahas nilai-nilai Pancasila dalam konteks umum, tapi ada beberapa nih yang contoh atau referensi yang digunakan masih berdasarkan peristiwa atau kebijakan lama, sehingga kurang relevan dalam kondisi terbaru. Akibatnya, mahasiswa atau saya mungkin mengalami kesulitan dalam mengaitkannya konsep Pancasila dengan fenomena sosial dan politik yang sedang berkembang. Seperti itu. Yang bab kelima ini adalah implikasinya. Implikasinya terhadap teori, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai teori dalam ilmu sosial, politik, hukum, dan pendidikan. Sebagai sistem etika dan filsafat, Pancasila memengaruhi perkembangan teori tentang demokrasi, hak asasi manusia, serta kebangsaan yang inklusif. Itu saya akan membahas implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima misalnya menjadi acuan dalam kebijakan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai dan pendidikan gratis. Pancasila juga berimplikasi terhadap program pembangunan yang menitikberatkan pada nilai kebersamaan dan gotong royong seperti program desa mandiri dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Selanjutnya, pembahasan dan analisis. Pembahasan dan analisis terhadap Pancasila sebagai sistem etika dan dasar pembangunan penting untuk melihat bagaimana sih nilai-nilai Pancasila ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Meskipun secara teori Pancasila menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, tantangan tentang muncul dalam praktiknya. Misalnya itu masih adanya ketimpangan sosial dan korupsi, menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang masih belum diperkuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 6 yaitu penutup. Adapun kesimpulan dari CBR Critical Book Review yang sudah saya kerjakan ini adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sistem etika memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teori sosial, politik, hukum, serta program pembangunan di Indonesia. Dan adapun saran dari saya adalah Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan Pancasila harus diperkuat sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, agar generasi muda dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Hasanah Siregar mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.